Oke, meskipun nih sudah 2 dekade bahkan lebih nih Eiichiro Oda itu menerbitkan karya paling fenomenalnya One Piece sendiri, namun masih ada banyak sekali misteri yang masih belum terpecahkan hingga sekarang ini. Salah satu contohnya adalah teka-teki tentang sosok Dr. Vegapunk. Nah, selama ini kita hanya diberitahu kalau Dr. Vegapunk ini adalah sosok seorang ilmuwan yang luar biasa jenius yang bekerja untuk angkatan laut. Secara penampilan fisik, Oda Sensei menggambarkan Vegapunk dengan seorang pria dengan kaos bergaris, menggunakan sarung tangan berwarna kuning, dan sering menggunakan jas lab. Selain itu nih, secara fisik atau khususnya wajah masih dirahasiakan bahkan sampai saat ini. Nah, salah satu hal yang paling membuat kita penasaran dengan karakter yang satu ini tentunya adalah dia ini sebenarnya berada di sisi yang jahat atau berada di sisi yang baik sih? Pastinya ada banyak sekali fakta yang bisa menguatkan opini jika dia sebenarnya adalah orang yang baik. Namun di sisi lain juga banyak sekali fakta yang mendukung jika dia adalah karakter yang super jahat. Villain kah? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kecerdasan yang tak membuatnya buta nih akan sifat manusiawinya itu Dr. Vegapunk tak sepenuhnya jahat. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, selama ini nih Dr. Vegapunk namanya itu selalu dikaitkan dengan penemuan yang inovatif di dunia One Piece itu sendiri. Dia juga terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa itu. Bahkan ia disebutkan jika kecerdasan yang dimiliki Dr. Vegapunk ini seolah-olah 500 tahun lebih maju dari semua teknologi yang diketahui hingga saat ini. Kita tahu untuk saat ini Dr. Vegapunk itu bekerja di bawah pemerintahan dunia, namun belum diketahui apa yang menjadi motivasinya kenapa mau bekerja dengan para elit global dunia One Piece itu sendiri. Di pemerintahan dunia sendiri, Dr. Vegapunk diberikan kebebasan penuh nih untuk membuat eksperimen semaunya. Namun dengan catatan itu akan berguna untuk pemerintahan dunia serta angkatan laut sebagai garda terdepan dari pemerintahan dunia untuk nih menangkap musuh alami mereka, para bajak laut yang dianggap meresahkan dunia itu. Sebelum menjadi bagian dari pemerintahan dunia, Dr. Vegapunk sendiri itu pernah bersatu dengan para ilmuwan gila lainnya yaitu Vince Smoke Judge, Caesar Clown serta Queen dalam satu organisasi yang mereka namai yaitu MADS. Berbagai eksperimen yang gila sudah mereka lakukan demi kemajuan eksplorasi pengetahuan manusia. Saya puncaknya nih bersama dengan Vince Smoke Judge, Dr. Vegapunk itu berhasil menemukan linear factor alias faktor garis keturunan yang kemungkinan untuk menciptakan sebuah individu yang baru. Namun sayang sekali meskipun berhasil menemukan berbagai penentuan yang hebat seperti halnya linear factor itu, organisasi para jenius MAD ini harus terhenti karena dianggap membahayakan. Semua penelitian yang sudah mereka lakukan sepenuhnya dihentikan. Bahkan ada yang menyebutkan jika keempat jenis ini juga pernah ditangkap oleh angkatan laut. Nah, setelah dibubarkannya MADS ini, Dr. Vegapunk kemudian diketahui sudah menjadi bagian dari pemerintahan dunia. Sudah banyak sekali nih penelitian bahkan ciptaan dari Dr. Vegapunk ini yang sangat fenomenal di seluruh dunia One Piece itu sendiri. Bahkan sampai saat ini hanya dialah satu-satunya yang berani dan bisa meneliti dengan detail mengenai apa itu buah iblis. Seperti yang kita tahu pula bahwa dia mampu mengungkapkan bagian reaksi dari buah iblis itu terhadap tubuh manusia, yang mana ini masih memiliki sangkut pautnya dengan penelitian gilanya sebelumnya itu lineage factor. Salah satu kesuksesan besarnya dalam penelitian buah iblis tentu adalah berhasilnya tercipta buah iblis buatan yang tidak sengaja dimakan oleh Momonosuke itu. Nah, perlu digarisbawahi bahwa buah iblis ciptaan Dr. Vegapunk itu sama sekali berbeda dengan buah iblis Smile. Bisa dikatakan buah iblis ciptaan Dr. Vegapunk ini sudah mendekati kata sempurna alias sudah benar-benar berhasil menirukan buah iblis yang aslinya. Dr. Vegapunk menjadikan buah iblis Uo-Uo no Mi milik Kaido sebagai acuan buah iblis yang ingin dia tirukan. Dan ya, hasilnya sebenarnya sudah sangat memuaskan nih. Momo bisa berubah menjadi naga lainnya Kaido serta beberapa kekuatan yang dimiliki Kaido sebagai pemakan buah iblis Uo-Uo no Mi yang asli pun bisa digunakan oleh Momonosuke. Namun seperti yang kita tahu, meskipun kita menganggap jika itu adalah sesuatu yang sangat hebat, namun tidak untuk Dr. Vegapunk sendiri. Dia justru menganggap jika itu adalah sebuah kegagalan. Jenis memang selalu berbeda ya. Oke, secara kepribadian nih, Vegapunk sepertinya merupakan karakter yang sangat baik nih, karena para penduduk pulau Karakuri sangat menginginkan Vegapunk untuk kembali ke desanya. Di masa mudanya, Vegapunk sering membantu orang-orang di wilayahnya melalui berbagai penemuan-penemuan yang dilakukan itu. Vegapunk merupakan sesuatu yang sangat dibanggakan oleh para penduduk di desanya sendiri.
Salah satu bukti kebaikan dari Vegapunk adalah dia menolak untuk melepaskan gas beracun H2S itu yang dia ciptakan bersama rekan ilmuwan lainnya yaitu Caesar Clown demi melindungi nyawa-nyawa yang tidak bersalah yang mungkin terkena dampak dari gas tersebut. Dia juga menolak untuk melakukan eksperimen terhadap anak-anak nih dengan memikirkan keselamatan mereka dan tidak ingin melukai mereka. Dan yang terakhir, dia mau menuruti apa yang menjadi keinginan terakhir dari Kuma sebelum benar-benar dimodifikasi olehnya, yaitu untuk melindungi Thousand Sunny selama Luffy, Bakasenjukita dan nakama lainnya melakukan pelatihan panjang mereka ini. Meskipun nih Vegapunk itu dikenal sebagai ilmuwan gila, namun dari beberapa fakta tadi sepertinya dia masih melibatkan perasaannya di dalam setiap penelitian yang dilakukannya itu, dimana ini menjadi pertanda jika kecerdasan tak membuatnya buta akan sifat manusiawinya. Nah oke nih, kita sepakat jika Dr. Vegapunk di sini masih memiliki sifat yang baik. Namun apa yang membuatnya justru memihak kepada pemerintahan dunia? Yang mana kita tahu sendirilah bagaimana kelakuan dari pemerintahan dunia itu. Terlebih lagi dengan diciptakannya pasifista yang mana itu memungkinkan untuk dijadikan sebagai senjata pemusnah massal pula. Nah sebenarnya nih memang ada banyak sekali kemungkinan yang terjadi dan kita tentu juga tidak bisa memastikan sebelum ada konfirmasi langsung dari Oda Sensei akan hal ini. Namun jika kita lihat lagi sebenarnya ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi itulah alasan dibalik bergabungnya Vegapunk dengan pemerintahan dunia sendiri. Nah seperti yang kita tahu pula bersama Dr. Vegapunk di masa lalunya itu memiliki kendala besar dalam pendanaan di setiap penelitian-penelitian yang ia lakukan. Nah bukan tidak mungkin dengan kekuasaannya itu pemerintahan dunia melibatkan fasilitas istimewa atau bahkan dana yang tak terbatas untuk Vegapunk sendiri melakukan penelitiannya itu. Dan ini tentunya dengan syarat semua penelitian dan juga ciptaannya berguna untuk menguntungkan pemerintahan dunia itu sendiri nantinya. Untuk seorang yang gila dengan ilmu pengetahuan seperti Vegapunk, tentu itu adalah sebuah peluang emas nih. Dengan dana yang melimpah dan juga fasilitas yang memadai, maka semua ide-ide gila yang ada di kepalanya akan bisa direalisasikan dan divisualkan. Karena itulah tanpa ragu-ragu dia menerima tawaran dari pemerintahan dunia itu sendiri. Namun lagi-lagi jika melihat sisi baik dari Dr. Vegapunk ini, masih ada kemungkinan pula jika sebenarnya Dr. Vegapunk ini tidak sepenuhnya memihak kepada pemerintahan dunia itu. Dan proyek pasifista ataupun SSG itu tentu juga bukan merupakan satu-satunya penelitian yang dilakukan Vegapunk selama ini. Nah bisa aja secara diam-diam nih Dr. Vegapunk juga melakukan penelitian yang bisa menggulingkan pemerintahan dunia dengan segala kedikdayaannya itu. Namun tentu itu masih dirahasiakan oleh dirinya sendiri. Pasalnya seperti yang kita tahu pemerintahan dunia memiliki mata-mata yang sangat handal seperti halnya para anggota organisasi Cyberpol itu. Karena itulah untuk saat ini Vegapunk masih mengutamakan dan memfokuskan untuk penelitiannya terhadap pasifista dan juga SSG-nya itu. Who knows lah. Semua itu bisa aja terjadi guys. Gimana menurut pendapat kalian? So itulah tadi breakdown kita mengenai kecerdasan yang tak membuatnya buta nih akan sifat manusiawinya sendiri Dr. Vegapunk. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.